Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, nice to meet you again in the English Online Learning. Still with me, Viko Rahayu. Kali ini kita masuki semester 2 dan ini adalah materi pertama kita, yakni adalah application letter. Mungkin kalian sudah belajarnya di first semester ya. It's about surat lamaran kerja. Namun kali ini kita akan sedikit lebih fokus pada pembuatan lamaran kerja yang terdiri dari pertama adalah cover letter, surat lamarannya sendiri, dan juga resume or curriculum vitae. Jadi kita akan mendidik kalian atau meminta kalian nanti untuk meng-create a good cover letter and a good resume or CV, karena mengingat kalian sudah kelas 3 dan pastinya sudah bersiap-siap untuk melamar pekerjaan. Bagaimana untuk reviewnya? Kita simak penjelasan berikut ini. Okay everybody, let's review for a while about the parts of application letter or cover letter. Sudah kita bahas pada semester pertama bahwa ada beberapa bagian yang harus kamu tuliskan untuk membuat sebuah cover letter. Yang pertama adalah pastikan you write your name, your address, and email as the applicant. Sebagai pelamar, kita harus membubuhkan dulu nama kita, di mana kita tinggal, dan juga alamat email kita, sehingga kita mudah dihubungi nantinya. Kemudian yang kedua adalah apa ini namanya? The date of the letter. Pastikan kamu juga membuka atau menuliskan tanggal suratnya, kapan kamu menuliskan surat lamaran tersebut. Dan yang ketiga adalah pastikan kamu juga menuliskan the addressee atau the recipient atau orang yang akan menerima surat tersebut. Nah, biasanya kita akan mengirimkan surat itu pada bagian HRD atau Human Resource Department, atau mungkin di sini juga Recruitment Officer namanya, atau mungkin kalau kita istilahnya bagian personalia atau kepegawaian. Nah, jika kita tahu nama orang atau direkturnya atau mungkin juga kepala dari HRD tersebut, kita bisa langsung menyebutkan namanya. But if you don't know the name, kamu juga bisa mengatakannya adalah the director of, seperti itu, the head of HRD department, seperti itu contohnya. Dan juga alamatnya di mana, jangan lupa disebutkan secara lengkap sampai ke di sini negara negaranya mana, Germany. Oke. Berikutnya sebutkan pola salutation. Adalah salam pembuka. Tadi ini berhubungan dengan si penerima. Jika kita sudah mengetahui nama penerimanya, kita langsung sebutkan Dear Miss Warren, Dear Mr. Warren, seperti itu. Tapi jika kita tidak tahu nama penerimanya, sebutkan saja Dear Sir or Madam, biasanya begitu. Next go on to the body of the letter. Ada 3 bagian yang harus kamu tulis dalam rekaman pekerjaan. Pertama, kita lihat pada paragraf pertama. I am writing in response to your vacancy for a key account manager listed in the Hamburg Daily. Kira-kira di sini kita menuliskan apa ini? Tujuan kita menuliskan itu apa? Pastinya untuk melamar kerja. Posisi apa yang kita lamar? Nah, itu sebutkan di sini. Nih, I'm writing, saya menulis untuk merespon vacancy lowongan pekerjaan Anda untuk bagian ini. Ini adalah posisi yang akan kita lamar. Kemudian dari mana? Where did you know about the vacancy? Jadi dari mana kamu mengetahui ada lowongan itu? Di sini adalah Hamburg Daily, berarti ini dari mana ini? Dari koran, Nah, di sini pada paragraf pertama kamu sebutkan itu posisi dan juga dari mana kamu tahu lowongan pekerjaan tersebut. Kemudian pada next paragraph kita lihat apa yang dia tuliskan. My joint honors degree in business administration and German from the University of Edinburgh and over 3 years of professional experience as a translator have prepared me to embrace this challenging role. Berarti di sini dia
menuliskan atau memberikan background of study atau education program dia apa yang mendukung dari pekerjaan atau posisi yang dia lamar. Ya, dia lulusan mana, kemudian dia juga experience atau berpengalaman di sebagai translator dan sebagainya, yang memang pastinya pasti berhubungan dengan atau mensupport posisi yang dia lamar. Next paragraph ya. I believe that with my natural diplomacy and interpersonal skills, my business expertise, and practical experience in the field of account management, I am bla 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 bla. Nah, di sini kamu meyakinkan kepada perusahaan yang kamu lamar itu bahwa apa yang kamu punya, skill yang kamu punya, background of study yang kamu punya di sini, the work experience yang kamu punya di sini itu akan bisa memberikan positif impact pada perusahaan tersebut. Nah, jadi kamu ini meyakinkan, benar-benar bisa memberikan atau kamu support yourself, mempromosikan diri kamu itu sendiri agar benar-benar bisa nanti diterima di perusahaan tersebut. Ya, ini kata-katanya coba kamu nanti dibaca. Contohnya nih, I am motivated by the prospect of working with Duolingo dan sebagainya. Jadi saya termotivasi ya pada prospek kerja dengan Duolingo ya, yang bla 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 dan sebagainya ini. Nah, di sini pada bagian body of the letter di sini, intinya adalah kalian mempromote atau menciptakan apapun yang menjadi kompetensi kamu yang mendukung pada posisi key account manager tersebut. Yaps. Bagian terakhir pada body of the letter adalah namanya the closing paragraph. Di sini coba kita lihat isinya apa. I thank you for taking the time to consider my application. Terima kasih sudah membaca application saya, and I would be delighted to attend a personal interview with you. Nah, dan saya sangat senang sekali untuk menghadiri interview secara personal dengan Anda. Berarti di sini ngapain dia? Yaps, pada paragraf tadi di sini dia atau penulis ini menuliskan sesuatu harapan untuk bisa diterima di perusahaan tersebut dan segera diinterview. Jadi benar-benar kamu itu pinginnya bekerja di situ, dan bagaimana kamu itu explore your skill, your competence, kamu tuliskan semuanya di surat ini atau surat lamar ini. Nah, seperti itu. Kemudian bagian terakhir adalah closing yang berupa salam penutup. Ada sincerely yours, ada yours sincerely, ada faithfully yours dan sebagainya. Bisa kamu search di Google juga. Kemudian your signature and nama terang kalian. Dan jangan lupa enclose-nya atau yang dilampirkan adalah resume-nya. Perhatikan untuk cover letter itu tuliskan dalam satu lembar kertas, tidak bolak-balik. Jadi dari awal heading sampai itu your signature itu dalam satu kertas yang sama, jadi tidak bolak-balik ya. Baik itu tulis tangan maupun juga nanti mungkin kalian ketik ya. Tidak ada yang namanya cover letter itu kamu tuliskan bolak-balik begitu. Oke, sekarang karena cover letter itu juga harus sesuai dengan resume ya. Jadi apa yang tidak bisa kamu sebutkan, mungkin your work experience-nya banyak, atau your education background-nya cukup banyak, atau yang skill kamu juga cukup banyak, nggak bisa kamu sebutkan in a cover letter, you can complete it on a resume. Di dalam sebuah resume ini juga ditulis secara singkat, padat dan jelas. Perhatikan contoh resume seperti ini ya. Sama, kamu sebutkan pula your name, your address, and your email address untuk memastikan bahwa benar kamu bisa dihubungi di alamat itu dan nomor itu. Dan saya ingatkan untuk nomor telepon dan juga email, tolong jangan pernah mengubah atau jangan gonta-ganti nomor, karena ini akan membuat kalian tuh mudah untuk dihubungi ya. Bagian kedua untuk resume ya,
career objective itu adalah posisi apa yang akan kamu lamar di situ. English key account manager portfolio ya. Portfolio berarti ini perusahaannya. Kemudian lihat pada bagian berikutnya, kira-kira di sini tentang apa ya ini ya. October 1998 up to May 2002. The University of Edinburgh, September 1996 up to July 1998, College of Business, Essex. Kira-kira apa ini? Yaps, education background. Tuliskan education background. Ya, biasakan di sini kalau emang kamu terakhir adalah S1 ya berarti kamu tuliskan saja SD, SMP, SMA, kemudian S1-nya. Yang TK kuliahnya nggak usah ya. Oke, next after education background kita juga sebutkan pula di sini apa namanya? Ya, dari informasi ini kira-kira apa ya? Work experience, good. Jadi di sini tuliskan work experience, pengalaman bekerja. Ya, selama ini kamu bekerja jadi apa sebelum melamar di sini. Jadi contohnya adalah since February 2006. Jadi sejak Februari 2006 menjadi account manager. Di mana itu? The School of English Business Hamburg. Nah, ini adalah tanggung jawab kalian, atau di sini adalah January 2003 up to February 2006 menjadi freelance translator German, English, Spanish, and English. Jadi dia menjadi seorang translator atau orang yang mentranslate bahasa Jerman, English, Spanish, English ya, freelance ya, tidak ikut dalam satu ini freelance berarti ya bekerja lepas ya. Pada waktu students menjadi seorang student, dia juga memiliki pekerjaan adalah seperti ini ya. Ini adalah work experience dari mulai dia berkarir dari sejak seorang siswa atau student sampai lulus itu. Oke, setelah education background dan juga work experience, di sini juga ada, perhatikan informasinya. Languages, English native speaker, fluent in German and Spanish, basic Arabic. Nah, ini adalah skill tambahan, soft skill yang kamu punya yang mendukung posisi yang kamu lamar. Di sini dia bisa bahasa Inggris, ada juga lancar berbahasa Jerman dan Spanyol dan juga Arabic ya. Ada computer skill dia juga mampu. Ini namanya adalah apa nih? Soft skill ya. Di sini juga ada experience ya, pengalaman di luar work experience dia, tapi di sini dia menunjukkan bahwa ini sangat mendukung sekali pada karirnya di perusahaan ini nanti. Contohnya di sini translation workshop. Nah, jadi dia itu pernah mengikuti beberapa workshop yang berhubungan dengan translation atau penerjemah. Ya. Di sini juga bisa kamu tentang hobi kalian. I also enjoy reading, dance, and music. Jadi hal-hal positif yang bisa kamu tambahkan untuk mendukung posisi yang kamu lamar bisa kamu sebutkan pada bagian resume or curriculum vitae. Ya, ini itu contoh dari resume ya. Ini adalah simple sekali. Jadi resume itu terdiri dari posisi apa yang kamu lamar, education background, work experience, kemudian di sini juga additional skill yang kamu punya, ada juga experience, informal experience selain work experience tadi. Sebutkan di sini untuk melampirkan serta dengan yang namanya cover letter. Yaps. Oke, gimana? Kalian sudah mengerti? Paham bukan? Ya, nanti kalian akan belajar untuk membuatnya ini cover letter dan juga resume or curriculum vitae. Yaps. Di sini ada beberapa hal yang bisa kamu perhatikan. Ada beberapa expression yang kita bisa lampirkan untuk bisa kamu ambil sebagai opening dalam the letter ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa jika kalian tidak tahu nama penerimanya, ya sebutkan saja dear sir, dear madam. If you have already know about the name, ya just say the name, dear Mr. Smith, dear Mrs. Smith, dan sebagainya. Nah, untuk opening tadi juga
posisi apa yang akan kamu lamar, kemudian juga kamu dapatnya vacancy dari mana. Kamu bisa menggunakan beberapa ekspresi di sini. Contohnya, I wish to apply for the post of apa yang kamu lamar, which you advertise in, di mana, kapan, on. Nah, atau mungkin di sini, I read your advertisement for an experience, apa yang akan kamu lamar, in the, di mana kamu tahu job vacancy-nya dan sebagainya. Jadi kamu bisa pilih one of the following expression untuk open atau membuka tulisan di your cover letter. Yaps, reasoning. Alasan kamu memilih pekerjaan tersebut itu biasanya pada paragraf pertama, bisa kamu tambahkan di bagian openingnya. Contohnya, I am particularly interested in this job as, karena apa? Ya, sebutkan kenapa kamu mau melamar posisi itu, alasannya apa. Atau mungkin kamu menggunakan kalimat seperti ini, I would like to work for you in order to, ya, saya ingin bekerja di perusahaan Anda karena ingin apa, seperti itu. Ada beberapa ekspresi, banyak sekali, bisa kamu nanti baca sendiri ya, dipelajari sendiri mana yang cocok kamu gunakan bahasa-bahasa yang mudah kamu mengerti dan mudah dipahami oleh si pembaca. Kemudian untuk menunjukkan skill kalian, kamu bisa juga menggunakan the following expression. I have an excellent comment of, apa kira-kira skill yang kamu punya untuk mendukung posisi yang kamu lamar. Ya, ini bisa ada beberapa, bisa kamu pilih salah satunya di sini. Ya, and the last for closing. Untuk memberikan atau menuliskan closing dalam the letter itu, pastikan kamu itu kan di sini menunjukkan harapan kamu untuk diterima. Ya, silakan pilih beberapa ekspresi. Salah satu ekspresi di sini yang kira-kira kamu cocok. Contohnya, I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me. Jadi ini adalah harapan kamu, sangat antusias sekali untuk bisa diterima di sana. Seperti itu contoh dari closing yang bisa kamu tuliskan di cover letter kamu. Dan jangan lupa, ini adalah pilihan dari salam penutupnya, ada yours faithfully, yours sincerely, respectfully yours, kind or best regards. Ya, ini kalau kind and best regards-nya informal ya, untuk business partner saja. Untuk yang formal, kita ambil yang formal saja, ada yours faithfully, yours sincerely, and respectfully yours, dan sebagainya, seperti itu. Yaps, gimana anak-anak? Sudah sedikit paham kan? Jadi kamu bisa, gak usah ngarang sendiri, jadi kamu bisa ambil dari beberapa ekspresi di sini untuk openingnya bagaimana, kemudian juga untuk listening why you take the position, kemudian juga bagaimana you explore your skill on the letter, dan juga closingnya seperti apa. Oke, next kita lihat di sini. There are tips for writing your letter. Pertama adalah make sure, pastikan the language you use is easy to read. Jadi pastikan bahwa bahasa yang kamu tuliskan itu bahasa yang lugas, yang mudah dibaca dan mudah dimengerti oleh pembaca. Kemudian yang use positive words, gunakan kata-kata yang positif. Tidak ada kata-kata yang mengejek atau kata-kata yang tidak yang akan menyinggung perasaan orang lain, seperti itu. Kemudian be kreatif. Be kreatif itu ya depending on the industry. Jadi setiap perusahaan memiliki atau terkadang mempunyai aturan tertentu untuk hal seperti apa sih surat lamaran pekerjaan harus dibuat. Nah, kamu harus bisa kreatif membuatnya, baik itu tulis tangan maupun dalam ketikan ya. Dan juga harus diingat bahwa do your research. Nah, tadi itu yang berhubungan dengan kreativitas kalian membuat cover letter. Silakan kamu cari tahu seperti apa sih cover letter yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Contohnya stylenya seperti apa, harus begini, harus begitu. Kamu harus mencari tahu, dan juga mencari tahu perusahaan itu bergerak dalam bidang apa. Apakah kita sesuai
apakah sesuai dengan background of study kita. Dan juga don't forget to proofread. Jadi kalau sudah kamu tulis, kamu ketik dengan baik, silakan dibaca kembali, benar-benar dipastikan bahwa kata-kata yang kamu tuliskan itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga adalah use their style of writing. Gunakan style tulisan seperti yang diinginkan oleh perusahaan yang akan kamu lamar di situ, ya. Karena setiap perusahaan itu memiliki style yang berbeda. Jadi silakan kamu bisa mencari di website mereka atau di beberapa source tentang perusahaan mereka. Style mereka itu seperti apa sih yang mereka inginkan untuk cover letter maupun resumenya, ya. Jadi tidak ada standar penulisan yang baku untuk cover letter, tapi bagian-bagiannya saja yang harus kamu perhatikan, yang harus ada. Seperti tadi itu ada ini alamat pengirim, kemudian tanggal, kemudian alamat atau penerima, ya, penerimanya siapa, dan juga apa yang harus kamu tuliskan pada bagian the body of the letter. Begitu anak-anak untuk review of writing the cover letter and resume. Ada beberapa ekspresi yang bisa kamu ambil untuk sebagai alternatif atau sebagai pilihan untuk menuliskan your application letter. Yaps, itu dari saya. Silakan setelah ini kalian bisa mengerjakan beberapa tugas yang berhubungan dengan pembuatan resume dan juga cover letter. Thank you. Okay guys, I think that's all for our discussion today about application letter. After this, please try to create a resume and also the cover letter based on the explanation that we have discussed today. Perhatikan ada beberapa ekspresi yang sudah diberikan, bagaimana caranya kita membuka dan juga mensupport atau mempromosikan our skill dan juga our education background ataupun experience, dan bagaimana pula kita menutup bagian surat tersebut. Yaps, tetap semangat belajar, tetap sehat, dan silakan dikumpulkan tugasnya tepat waktu. Okay? Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.